Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat petir gimana nih ya? Di aplikasi kita sudah ada pembaruan, sudah ada tampilan baru ya. Oke, tapi hari ini kita tidak membahas itu dulu ya. Mungkin ada lagi yang harus dibahas. Ya, bisa dibilang ini buat tambah imun. Ya, semoga aja benar, semoga aja tercapai, terlaksana benar-benar seperti itu dari segi PI sendiri ya. Sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang channel saya dan semoga video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Seperti itu ya. Dan saya juga ucapkan nih buat customer Sinar Collection hari ini ya, ada lagi yang melakukan transaksi dengan koin Pi. Wah, ini jauh banget ya. Ini di Pangkal Belitung. Terima kasih ya Pak atas kepercayaannya kepada Sinar Collection. Sudah beberapa kali Bapak melakukan transaksi di saya. Alhamdulillah, semoga produk-produknya semoga bermanfaat buat keluarga Bapak ya, seperti itu. Nah, saya pesan buat teman-teman jaga akun, jaga prasandi, jangan sampai akun kita kebobolan, karena sekarang banyak banget orang-orang yang kebobolan akun. Ya karena klik link ini, klik link itu, ya ujung-ujungnya koinnya raib. Tadi sore juga saya udah ada kabar lagi, koin yang raib 600 koin. Wow, 600 pi hilang tiba-tiba, bukan tiba-tiba, sebenarnya itu salah klik link atau ya bisa dibilang perasaan ini dipegang sama yang lain, kan bisa jadi juga gitu, seperti itu ya. Nah, di sini saya selalu berpesan, jadilah pilot yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Dan nanti next video kita akan bahas tentang ada salah satu teman kita mengajak saya untuk gabung di grupnya mereka gitu kan. Nanti next video ya. Semoga aja eh, apa ya, jangan ada korban lagi. Saya seperti itulah intinya buat saya ya. Jadi sekarang kita bacakan aja dari apa. Ini menurut saya kabar gembira banget ya, menurut saya ya. Tapi yang nggak tahu sih menurut teman-teman. Tapi tetap kita, ya saya yakin ya, kalau pioner sejati atau pioner yang benar-benar mengikuti prosesnya, menikmati prosesnya, dia tidak akan terkecoh dengan hal apapun. Apapun yang akan terjadi, mereka akan hadapi bareng-bareng. Seperti itu. Jadi intinya pioner yang masih kuat, pioner yang masih sabar, pioner yang konsisten. Intinya kan seperti itu. Nah, langsung aja kita bacakan. Oke? Bacakan enggak? Nih. Nicholas Kokalis baru saja mengumumkan detail tentang PPI. Ini bukan PIDA ya, PPI ya. PPI adalah sistem pembayaran global menggunakan koin P-Coin. Dapat digunakan untuk satu, berbelanja online dan offline di seluruh dunia. Wah, menurut saya ini keren banget ya. Dua, pembayaran tagihan dan utilitas. Tiga, transfer uang antar negara tanpa biaya. Wow, menurut saya ini kabar ini masih banyak ya. Ini lanjut, nanti akan naik video lagi ya. Seperti itu. Tanpa biaya. Terus PayPay akan diluncurkan pada tanggal 15 Juli 2025. Kita tunggu, buktikan aja ya. Tunggu aja gitu, buktikan. Sekali lagi, setiap nonton video itu jangan langsung diambil apa sih, wah iya bener ya, jangan seperti itu. Kita harus selalu digarisbawahi. Dan setiap video-video yang saya share di sini jangan langsung ditelan mentah-mentah, seperti itu ya. Lebih dari 100.000 market sudah siap menerima Bitcoin melalui PayPay. Wow, lebih dari 100. Apakah kamu siap untuk menggunakan PayPay dalam kehidupan sehari-hari? Siap banget, aku mau banget. Ya, seperti itu ya. Pada tanggal 15 Juli 2025 telah tiba, PayPay selesai diluncurkan. Nah, tanggal 15 Juli ya, berarti bulan depan. Semoga aja terjadi, semoga aja terwujud ya, seperti itu, biar kita tidak berarti kalau diluncurkannya PayPay, berarti nilainya itu sudah terbentuk ya, seperti itu. Dan walaupun nilainya misalkan kecil, tidak setara dengan GCP, ya kita tetap bersyukur. Seperti itu. Yang penting kan koin yang kita tambang selama ini udah laku, udah bisa difiatkan, udah bisa dibelanjakan, seperti itu. Siapa tahu pas PayPay diluncurkan itu harganya $1.000 atau $10.000, itu udah sangat luar biasa. Jadi kita itu harus bersyukur ya, seperti itu. Lebih dari 1 juta
pengguna telah mendaftar PayPal dalam 24 jam pertama transaksi, Pi mencapai, nggak tahu ini apa ya, 10M apa berapa ya, 10 miliar apa ya, kita nggak paham. Nih, bawah di bawah nih, tulisannya di bawah ya. Nih saya tulis di bawah ya. Gitu Kai. Dalam 24 jam pertama. Wow, keren banget. Bitcoin menjadi mata uang digital terpopuler di dunia mengalahkan Bitcoin dan Ethereum. Wow, keren banget. Kita sambut bareng-bareng. Ayo, gimana cara daftarnya? Aku juga belum tahu. Kita belajar bareng-bareng, kita pahami bareng-bareng. Yang penting ini udah buat kita itu adalah menambah imun kita. Ya, jadi kita itu tidak terlalu maksudnya jangan jangan sampai ngedon, jangan sampai lemah gitu kan. Gara-gara ya pasti ini untuk saya paham. Untuk mental kita menjadi ngedrop itu garanya apa? Gara-garanya nilai GCP belum terwujud. Karena apa? Karena kita semua itu hampir semua, bukan di Indonesia aja ya, hampir di seluruh negara mungkin ada juga yang pro kontrak dengan nilai GCP. Mereka kan inginnya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu kan seperti itu. Semua ingin punya fasilitas yang mewah. Seperti itu kan? Ingin punya uang yang banyak, ingin punya aset yang banyak. Ya kalau emang terjadi kan, eh apa sih GCP? Misalkan ya GCP itu, ya kan, misalkan terjadi nilai GCP, kita satu koin aja udah kebeli apa-apa. Jadi kalau kita punya 10 koin aja kita udah aman. Kan seperti itu. Ya, itu yang kita inginkan selama ini, yang kita harapkan selama ini. Namun beda mungkin dengan pendirinya, dengan pendiri PNP, Koin Pi sendiri. Mereka ingin seperti apa ya kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena kalau kita melihat itu kan kayak mundur maju. Seperti itu. Proses-prosesnya itu kayak mundur, 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 maju, maju, maju kayak seperti itu. Makanya ini yang dibilang proyek siluman. Jadi kita tahu prediksi Pi Network itu listing dengan nilai berapa itu kita tidak tahu. Yang seperti hanya yang kita tahu untuk sekarang itu berproses aja. Kita ngikutin aja prosesnya, nikmatin perjalanannya, nikmatin apa suasana yang sekarang terjadi. Ya kita punya aktivitas sehari-hari, ya kita lakukan aktivitas aja dulu. Gitu kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita termakan dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Contoh di luar sana banyak. Sekarang sampai tadi malam itu banyak banget orang yang japri ke saya mengajak gabung di mereka. Gitu kan seperti ini itu dengan itu seperti itu. Tapi ya kalau saya pribadi ya nggak mudah untuk percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kita sedikit banyaknya kita mempelajari, kita belajar, kita sering tanya-tanya, kita sering edukasi juga gitu kan. Kemana arah Pi ini? Ya kalau emang yang udah paham Pi Network ini arahnya kemana, mereka akan santai. Mereka akan santai. Walaupun di luar sana itu yang bilang koinnya koin micin lah, koin tidak berguna lah, koin tidak bermanfaat lah, gitu kan. Project gagal lah, banyak banget bla 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 lah orang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya yakin biarin aja seiring waktu berjalan. Jadi kalau prinsip saya hitung-hitung apa sih ya nabung gitu kan, hitung-hitung kita punya tabungan. Siapa tahu kan ya tahun depan juga listing atau akhir tahun juga listing dengan nilainya yang benar-benar cukup. Kita kan alhamdulillah seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan core team juga. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan core team karena core team sendiri nggak salah. Kesalahan core team itu di mana? Banyak sekali teman-teman yang menyalahkan ini core teamnya apa sih tidak mau mengeluh, tidak mau apa sih menentukan nilai. Tidak mau ini, tidak mau itu. Ya core team tahulah orang dia yang punya proyek arahnya kemana. Mereka yang mereka inginkan Pioneer itu seperti apa hanya mereka yang tahu. Kita sebagai penambang, sebagai pendidik ya kita santai aja, kita rileks aja. Yang penting kita berproses, itunya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di teman-teman semua gitu kan. Saya mohon maaf, saya juga masih tahap belajar mempelajari kripto. Kan banyak di sini juga yang komen katanya saya mah apa sih konten membosankan. Alhamdulillah kalau udah bosan berarti udah mundur. Seperti itu ya. Tapi banyak juga yang mendukung gitu. Banyak juga ya itu udah hal yang pro kontrak, udah hal yang biasa. Kadang-kadang ada orang suka sama kita, kadang-kadang juga ada orang yang tidak suka sama kita. Kalau saya orangnya sih fleksibel, bodo amat. Orang mau komen apa silahkan. Nah, jika teman-teman komentarnya di video-video itu emang saya jarang balas. Karena apa? Karena untuk membalas satu persatu itu sangat sulit.
Seperti itu karena waktu. Tapi kalau di saat kita live streaming, kalian mau bertanya apa gitu, kita insya Allah kita langsung jawab. Karena kan langsung muncul. Kita juga langsung lagi live. Ya mungkin ini juga minggu kemarin kita nggak live karena apa sih ada apa ya maksudnya ada kendala juga gitu kan. Nah minggu ini insya Allah kita live lagi ya. Mungkin pembahasan dengan tema silakan teman-teman yang mau bertanya atau mau edukasi via chat-chatan, ya silakan. Ya, mungkin video sore ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.